Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitran Dewi Sekar Arum dengan NIM 2422123. Saya dari kelas MAN 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fondasi sistem dan strategi manajemen operasional serta ERP, Lean, dan Six Sigma. Sebelum masuk ke materinya, di sini ada tujuan presentasi. Tujuan utamanya adalah supaya kita memahami dasar-dasar manajemen operasional mulai dari fondasi, sistem, hingga strategi operasional. Selain itu, kita juga mempelajari 3 metode yang seringkali digunakan oleh perusahaan, yaitu ERP, Lean, dan Six Sigma untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas operasional. Di akhir materi juga diharapkan kita mampu menganalisis kondisi operasional suatu perusahaan dan memberikan solusi yang sesuai menggunakan konsep-konsep tersebut. Selanjutnya ada gambaran umum materi. Pada materi yang akan dibahas dibagi menjadi dua bagian besar. Pada materi pertama, tentang fondasi sistem dan strategi manajemen operasional sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan pada bagian kedua, kita membahas ERP, Lean, dan Six Sigma yang merupakan alat atau metode modern untuk meningkatkan efisiensi proses kerja sekaligus menjaga kualitas hasil produksi. Pada materi 1 dengan judul Fondasi Sistem dan Strategi Manajemen Operasional, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fondasi terlebih dahulu, yaitu dasar dari manajemen operasional yang mengatur bagaimana sih proses produksi barang atau jasa yang dilakukan. Di dalamnya terdapat keputusan mengenai produk, kualitas, proses produksi, lokasi usaha, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, yaitu sistem. Operasional perusahaan tidak berdiri sendiri, tetapi terdiri dari input, proses, output, dan juga umpan balik yang saling terhubung. Dengan adanya sistem yang baik, perusahaan bisa terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Dan yang ketiga ada strategi operasi. Strategi ini harus selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Biasanya perusahaan menentukan prioritas seperti biaya yang efisien, kualitas yang tinggi, kecepatan pelayanan, atau fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Adapun contoh sederhananya yaitu perusahaan furniture yang ingin menghasilkan produk premium. Untuk pencapaiannya perusahaan harus memilih bahan baku berkualitas, menerapkan proses produksi yang baik, dan melakukan pemeriksaan kualitas sebelum produknya dijual. Lanjut pada materi kedua dengan judul ERP, Lean, dan Six Sigma. Yang pertama yaitu ORP atau Enterprise Resource Planning. ORP merupakan sistem informasi yang menghubungkan berbagai bagian perusahaan seperti produksi, keuangan, hingga penjualan. Sehingga semua data tersimpan dalam satu sistem dan dapat diakses secara real time. Yang kedua ada Lean. Lean sendiri berfokus pada pengurangan pemborosan atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Tujuannya agar proses kerja menjadi lebih efisien. Yang ketiga ada Six Sigma. Six Sigma merupakan metode peningkatan kualitas yang menggunakan data untuk mengurangi kesalahan atau cacat produksi melalui tahap DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Controlling. Pada materi ini ada pun contohnya, yaitu
Perusahaan otomotif dapat menggunakan ERP untuk mengintegrasikan data Lean untuk mempercepat proses produksi dan Six Sigma untuk mengurangi jumlah produk yang cacat. Pada slide ini adapun integrasi materinya. Slide ini menunjukkan bahwa semua materi saling berkaitan. Fondasi dan sistem memberikan dasar bagaimana operasional perusahaan dijalankan. Kemudian strategi operasional menentukan arah dan target yang ingin dicapai perusahaan. Selain itu, ERP membantu menyediakan data yang lengkap dan akurat sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Sedangkan Lean dan Six Sigma digunakan sebagai alat untuk menjalankan strategi tersebut agar perusahaan bisa bekerja lebih efisien dan menghasilkan kualitas lebih baik lagi. Selanjutnya ada studi kasus. Di studi kasus ini ada PT Tekstil Nusantara Sejahtera. Pada perusahaan ini terdapat beberapa masalah operasional. Yang pertama, ada data produksi, gudang, dan keuangan belum saling terhubung, sehingga proses pengambilan keputusannya menjadi sangat lambat. Selain itu, tingkat produk cacat juga cukup tinggi, karena belum ada pengendalian kualitas yang konsisten. Masalah lainnya yaitu masih banyak aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga biaya produksi meningkat. Akibatnya, target perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas premium menjadi sulit tercapai. Selanjutnya ada analisis kasus. Berdasarkan kasus yang tadi, dapat dianalisis dari beberapa perspektif. Dari sisi fondasi dan sistem, perusahaan belum memiliki sistem operasional yang terintegrasi sehingga alur kerja belum berjalan dengan baik. Dari sisi strategi sendiri, perusahaan ingin menghasilkan produk berkualitas premium, tetapi belum didukung sistem pengendalian mutu yang konsisten. Dari sisi ERP, tidak adanya sistem yang terintegrasi membuat informasi antar departemen terpisah-pisah, sehingga proses kerja menjadi lebih lambat. Sedangkan dari sisi Lean dan Six Sigma, masih tingginya pemborosan dan produk cacat menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan metode perbaikan secara berkelanjutan. Jadi, akar masalahnya bukan hanya pada mesin ataupun karyawan saja, tetapi lebih kepada sistem operasionalnya yang belum terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada rekomendasi solusi. Untuk mengatasi masalah tersebut ada 3 nih solusi utama yang dapat dilakukan. Yang pertama, perusahaan perlu menerapkan ERP agar seluruh data produksi, gudang, keuangan, dan juga penjualan dapat terhubung dalam satu sistem sehingga informasi lebih cepat dan akurat. Kedua, menerapkan Lean Manufacturing untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sehingga proses menjadi lebih efisien. Yang ketiga, menjalankan Six Sigma. Menggunakan metode DMAIC agar jumlah produk cacat dapat dikurangi melalui analisis data dan pengendalian proses. Dari ketiga metode ini, jika diterapkan secara bersamaan, perusahaan akan memiliki sistem yang lebih terintegrasi, proses kerja yang lebih efisien, dan juga kualitas produk yang semakin baik. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk
para teman-teman memberikan pertanyaan. Silakan kepada Bung Aulia. Izin bertanya, jika sebuah perusahaan itu punya data yang terbatas, nah menurut Fitri, lebih baik nerapin ERP terlebih dahulu atau Lean dan Six Sigma terlebih dahulu? Terus jelaskan juga ya alasannya berdasarkan kondisi operasional perusahaannya. Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu ya. Baik, Andini, dipersilakan. Pertanyaan saya, apakah penerapan ERP saja sudah cukup untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional perusahaan? Dan mengapa perusahaan masih perlu menerapkan Lean dan Six Sigma secara bersamaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andini terlebih dahulu ya. Pertanyaannya tadi, apakah penerapan ERP saja sudah cukup untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional pada perusahaan? Mengapa perusahaan masih perlu menerapkan Lean dan Six Sigma? Menurut saya, ERP saja belum cukup. ERP memang membantu mengintegrasikan data dan mempermudah koordinasi antar bagian pada perusahaan. Tetapi ERP tidak secara langsung menghilangkan pemborosan atau mengurangi produk yang cacat. Untuk itu, perusahaan tetap membutuhkan Lean agar proses kerja menjadi lebih efisien dan Six Sigma untuk mengendalikan kualitas serta mengurangi kesalahan berdasarkan analisis datanya. Jadi, ketiga metode tadi saling melengkapi satu sama lain. ERP berperan sebagai sistem pendukung, sedangkan Lean dan Six Sigma berfokus pada perbaikan proses dan peningkatan kualitas. Bagaimana? Baik, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya, pertanyaannya, jika sebuah perusahaan memiliki dana yang terbatas, menurut Anda lebih baik menerapkan ERP terlebih dahulu atau Lean dan Six Sigma terlebih dahulu? Jelaskan alasannya. Menurut saya, perusahaan sebaiknya melihat dulu bagaimana masalah yang mendesak. Jika masalah utamanya ada pada proses kerja yang banyak pemborosan dan tingkat produk cacat yang tinggi, maka lebih baik menerapkan Lean dan Six Sigma terlebih dahulu, karena biayanya relatif lebih rendah dan hasilnya bisa langsung dirasakan melalui peningkatan efisien dan kualitasnya. Setelah itu, proses operasional sudah lebih merata, perusahaan baru bisa menerapkan ERP agar seluruh data antar bagian terintegrasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Jadi, penerapannya disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan perusahaan. Bagaimana Andini, apakah pertanyaannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, kita sampai pada akhir materi, yaitu kesimpulan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola proses produksi maupun barang dan jasa. Operasional perusahaan harus berjalan sebagai salah satu sistem yang saling terhubung, mulai dari input, proses, output, hingga evaluasi. Kemudian, strategi operasi harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan agar mampu bersaing melalui kualitas, biaya, kecepatan, maupun fleksibilitas.
ERP sendiri membantu mengintegrasikan seluruh data perusahaan sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Sementara itu, Lean dan Six Sigma berfungsi untuk mengurangi pemborosan, menekan produk cacat, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Jika ketiga metode tersebut saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan operasional perusahaan. Di sini ada pun referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan PPT ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ataupun pada isi materi PPT saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.